Oke, hai Kakak Asdes dan Pak Rudi. Di sini kita kelompok Digital Core akan mempresentasikan sistem enterprise Digital Core, di mana terdapat kantor cabang dan pusat di Digital Core. Nah, kita masuk ke kantor pusat. Stop. Oke. Lalu kita masuk ke dalam general rules, di mana kita ada user, dan user ini terdapat dari kelompok kita, yaitu saya, Bram, dengan NIM 6820240007. Dan ada Afik, Iki, Jovan, Kakak sebagai kelompok yang menjadi user. Nah, setelah itu kita ke bisnis partner. Nah, di bisnis partner kita sudah membuat berbagai macam vendor dan customer. Nah, sebelum di bisnis partner, yang pertama kita buat adalah di bisnis partner group, di mana bisnis partner group ini kita membuat kategori bisnis partner, di mana ada customer, employee, dan vendor. Selanjutnya kita bikin greeting atau nama panggilan untuk yang awal dari bisnis partner Digital Core, yaitu ada CV, PT, instansi, dan saudara I. Nah, selanjutnya kita menuju ke bisnis partner tadi. Nah, di bisnis partner ini terdapat 15 vendor, 3 customer, lalu ada employee yang dimana ada Afik dan Bram sebagai employee-nya. Kita diisi admin dan user. Nah, kita masuk ke dalam vendor, di mana ini adalah vendor AMD Indonesia yang bergreeting PT. Nah, di sini bisnis partner group-nya adalah vendor tadi. Kita masuk ke menu vendor. Nah, di dalam vendor ini kita checklist vendor. Nah, selanjutnya kita masuk ke customer, di mana customer di sini ada customer Tokopedia, yaitu pihak dari customer swasta. Universitas Indonesia adalah customer dari dunia pendidikan, lalu Telkom Indonesia adalah customer pemerintahan. Nah, di sini kita masuk ke dalam menu customer. Di customer ini kita sudah setting, yaitu ada price list, diskon skema, dan ada kredit limitnya yang kita buat infinity agar bisa membeli barang di Digital Core sebanyak mungkin. Gitu. Tidak ada batasan. Lalu kita masuk ke dalam material management rules. Di dalam material management. Nah, di dalam material management ini ada yang pertama adalah kita membuat warehouse dan locator, di mana nantinya akan kita memberikan kategori mana barang yang akan diberikan di berbagai gudang, yaitu ada gudang reject, siap jual, bahan baku, dan produksi. Nah, di bahan baku ini ada alamatnya, karena kita sudah setting alamatnya, yaitu Jalan Terong nomor 44 Jakarta, ini zip-nya. Oke. Lalu untuk lokatornya, di sini X-nya adalah 7, Y8, Z-nya 9 di gudang bahan baku. Nah, selanjutnya setelah kita di warehouse dan locator, kita akan membuat unit of measure, di mana unit of measure ini adalah satuan barangnya yang atau satuan produk kita nanti. Nah, di sini ada unit, pieces, lusin, dan box. Nah, untuk box ini adalah yang nantinya untuk inventory move. Selanjutnya, produk kategori. Nah, di sini Digital Core membuat beberapa macam produk kategori, yaitu ada aksesoris, bahan baku, barang jadi, dan produk spesial. Nah, di sini kita create di bahan baku, kita lihat. Nah, di sini kita material quality-nya adalah Vivo. Nah, lalu selanjutnya setelah produk kategori, kita masuk ke dalam produknya. Nah, sebelum masuk ke produk ini, kita masuk ke price schema dulu untuk membuat price skema produk. Nah, kita ada price schema di mana bernama Digital Core Special Price 28 Februari 2006. Ini adalah tanggal di mana Digital Core berdiri. Lalu skema lainnya adalah seperti ini. Kita bikin 531 dalam limit PO price-nya, standard price, dan limit list price-nya. Nah, selanjutnya setelah price list skema, kita membuat price list. Karena kita membuat price list yaitu yang bernama katalog price Digital Core. Nah, masuk ke dalam version. Setelah membuat price list, kita masuk ke dalam version. Dan di version ini kita masukkan price list skema yang sudah kita buat tadi. Setelah kita buat ini, maka kita klik create price list untuk bisa ada nanti price list-nya untuk produk-produk Digital Core. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam diskon skema. Kita bikin diskon skema, di mana Digital Core memiliki 3 diskon skema, yaitu
diskon ulang tahun anniversary 26 Februari, akhir tahun last year diskon 13%, Ramadan diskon 15% yang akan nanti kita berikan pada customer di bulan Ramadan ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam produk. Nah, di sini kita akan membuat produknya. Nah, di sini di Digital Core sudah bikin berbagai macam produk, di mana produk ini memiliki beberapa kategori. Nah, di Digital Core ada 5 produk spesial, nah, yaitu yang bernama bundling semua. Ada 5 bundling, kita klik toggle. Oke, kita lihat ini namanya adalah bundling aesthetic RGB case, di mana bundling ini nanti yang berisi casing RGB ekstensi kabel cooler I/O yang terdapat di BOM. Nah, seperti ini nanti. Lalu kita masukkan ke dalam ini produk kategori spesial yang berlokator pada bahan baku ambilnya. Nah, setelah itu kita bikin checklist-nya itu di sini adalah short, di mana bundling itu atau produk spesial yang kita bikin itu adalah short semua, merupakan produk produksi dari Digital Core. Nah, kita membuat price-nya karena kita short nantinya akan menjual, kita bikin harganya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam produk bahan baku. Bahan baku di sini adalah yang nantinya masuk ke dalam bundling-bundling ini, yaitu kita contohkan ada fan processor. Nah, ini adalah produk bahan baku untuk bundling nantinya, untuk dimasukkan ke dalam bundling. Namanya adalah Cooler Deep Cool AK400 Zero Dark. Di sini kita checklist purchase saja karena kita akan membeli dari vendor nantinya yang sudah kita buat tadi ya di bisnis partner. Nah, kita klik di purchasing. Nah, kita cek di purchasing ini kita sudah isi list price dan PO price-nya sesuai dengan harga produknya. Nah, selanjutnya kita ada barang jadi yang siap jual, yaitu maksud saya barang jadi siap jual ada produk kategorinya adalah barang jadi, namun lokatornya ada di siap jual. Itu ada monitor LG. Nah, monitor LG ini adalah barang jadi yang nantinya kita jual dan kita beli dan kita jual kembali. Maka kita checklist purchase dan sold. Nah, kita masuk ke dalam purchasing-nya. Nah, berikut ini ada bisnis partnernya yaitu LG, karena monitor LG adalah produksi dari bisnis partner LG Electronics Indonesia. Setelah kita isi, setelah itu kita bikin price-nya juga untuk bisa nanti dilakukan sales order dari customer. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam task kategori, di mana kita akan membuat pajak untuk setiap produk dan nantinya untuk sales order juga. Nah, kita bikin pajak yaitu PPN 12%. Nah, kita setelah bikin tax kategori, kita membuat tax rate-nya, di mana kita tax rate ini adalah menentukan berapa persen pajak yang dihasilkan untuk nantinya purchase order serta sales order di dalam produk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sales order dan purchase order. Sebelumnya nama saya Kakak Sanis Toroy dengan NIM 682024-078. Kita langsung saja, sebelum melakukan purchase order, kita harus melakukan requisition terlebih dahulu. Nah, di dalam Digital Core, yaitu perusahaan kami, sudah beberapa kali membuat requisition untuk beberapa item. Contohnya adalah untuk produk RAM gaming dari PT Nusantara Jaya, lalu ada prosesor dari AMD. Kemudian saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana membuat requisition. Pertama-tama kita harus melakukan new record terlebih dahulu, lalu mengisi dokumen type dengan nama purchase requisition, dan date recordnya kita buat untuk tanggal 12 atau hari ini. Nah, kemudian di warehouse kita buat menjadi gudang bahan baku, dan prosesnya kita gunakan katalog price Digital Core. Selanjutnya kita masuk ke requisition line. Di requisition line sendiri kita pilih bisnis partner yaitu Asus. Jadi kita membeli barang di PT Asus. Barangnya adalah motherboard, yaitu Asus ROG Crosshair sebanyak 50 unit. Nah, tapi sebelum itu kita harus cek terlebih dahulu berapa stok yang sudah kita miliki. Yaitu kita cek ke produk info, lalu masuk ke bahan baku, dan kita cek untuk motherboard dari Asus kita memiliki 300 unit. Nah, di requisition sendiri kita akan membeli 50 unit yang nantinya jumlah motherboard
akan berjumlah 350. Kita langsung saja melakukan pengajuan requisition, kita save, lalu complete. Kemudian kita melakukan create PO from requisition. Requisition-nya kita isi dengan nomor 34, yaitu nomor requisition yang baru saja kita buat. Dan warehouse-nya kita buat menjadi gudang bahan baku. Kita klik start, lalu centang. Oke, selanjutnya kita sudah bisa melakukan proses order. Kita lakukan new record terlebih dahulu. Lalu target dokumen type-nya kita isi purchase order. Dan business partner-nya kita isi Asus. Kemudian warehouse-nya kita isi dengan gudang bahan baku. Dan kita save. Kita masuk ke PO line. Di PO line sendiri kita akan memilih produk, yaitu produk motherboard sebanyak 50 unit. Dan kita save. Masuk ke purchase order dan kita complete. Selanjutnya kita masuk ke material receipt. Di material receipt sendiri kita lakukan new record. Kita isi dokumen type menjadi receipt. Business partner-nya kita isi dengan nama Asus Teknologi Indonesia. Dan source-nya kita pilih gudang bahan baku. Kemudian kita pilih create lines from purchase order. Kita pilih yang nomor 46. Nah, di dalam purchase order terdapat receipt yang bernama Asus ROG dengan quantity 50 unit yang berlokasi di gudang bahan baku. Kita centang lalu yes dan kita save. Selanjutnya kita masuk ke receipt line. Kita melakukan cross check terlebih dahulu apakah quantity benar, lokatornya. Jika sudah benar kita bisa langsung saja melakukan complete. Kita centang. Nah, untuk bagian purchase order sudah selesai, maka selanjutnya kita akan mengecek berapa jumlah stok untuk motherboard yang sudah kita beli. Nah, untuk motherboard yang sudah kita beli sekarang berjumlah 350, yang awalnya adalah 300 dan kita membeli stok baru yaitu 50. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagian sales order. Kita masuk ke sales order. Nah, sales order sendiri yaitu berguna untuk menjual barang-barang kita kepada customer. Caranya adalah kita masuk ke sales order, lalu melakukan new record. Pada target dokumen type-nya kita isi dengan binding offer, lalu business partner-nya kita pilih customer yang akan membeli barang kita. Kita pilih untuk Universitas Indonesia. Dan kita pilih untuk gudang dari bahan baku. Karena kita akan menjual produk motherboard dari Asus tadi yang berjumlah 50 unit. Kita cek terlebih dahulu lalu klik save. Nah, kita masuk ke order line. Pada produk kita isi Mobo dari Asus yang berjumlah 50 unit. Lalu kita save. Pada order kita lakukan prepare. Lalu kita bisa close dan masuk ke quote convert. Kita isi bagian order dengan nomor order yang sudah kita buat tadi dan dokumen type-nya kita isi dengan standar order. Kita start lalu centang. Nah, kita kembali lagi ke sales order dan kita mengubah prepare menjadi complete. Oke. Kita cek terlebih dahulu pada produk info. Nah, Mobo yang tadinya 350 berkurang menjadi 50 karena 50 tersebut akan dijual kepada customer tetapi belum dikirim. Selanjutnya kita akan melakukan pengiriman melalui menu shipment. Kita pilih shipment yang dalam kurung customer. Kita pilih new record. Nah, pada order sendiri kita pilih Universitas Indonesia, yaitu customer kita. Dan dokumen type-nya kita pilih shipment. Kemudian kita masuk ke shipment line. Kita perbaiki terlebih dahulu ada kesalahan di order. Nah, kita input yaitu customer Universitas Indonesia. Lalu kita save saja.
kemudian kita ke shipment line, kita create toggle, lalu kita pilih lokatornya ada di gudang bahan baku. Lalu kita pilih sales order line-nya yaitu angka berikut. Kita melakukan cross check, kuantitinya 50, iomnya unit, lalu kita bisa melakukan save. Jika sudah sesuai, kita bisa melakukan complete. Oke. Karena barang sudah terkirim, kita bisa melakukan pengecekan di product info. Nah, untuk Mobo dari Asus ROG sudah terkirim ke Universitas Indonesia. Sekian tutorial untuk sales order dan purchase order dari saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian menu return. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Nurfitrian dengan NIM 682024-093. Oke, lanjut ke langkah pertama. Mungkin kita buka dari RMA Tab dulu ya. Di sini udah ada contoh, itu dari barang garansi rusak dari customer sendiri dan juga vendor untuk barang reject. Untuk membuat customer, saya contohin dari customer aja ya. Customer, mungkin pertama kita mulai dari new record dulu. Di sini kita pakai nama aja pengembalian barang dari customer. Untuk description ini optional ya, bisa diisi bisa tidak. Selanjutnya kita isi dari dokumen type-nya, lalu untuk barang shipment-nya dari bisnis customer kita, mungkin saya beri contoh dari Tokopedia. Sini RMK tab-nya dari customer. Nah, sudah, lanjut save aja. Terus selanjutnya ke menu RMA line. Nah, di sini isi dari shipment-nya tadi ya. Nah, ini terlihat yang di return adalah bundle. Terus di sini kita kasih quantity 12 deh. Jika sudah, kita save aja. Nah, harga sudah muncul, kita balik ke customer RMA, kita complete. Nah, sudah. Selanjutnya ke menu customer return. Di sini untuk mencatat dari return tadi, kita new record aja. Masukkan dokumen type terlebih dahulu, baru ke RMA-nya. Tadi dari customer-nya, sesuaikan dari yang kita isi di customer RMA. Di sini udah terisi otomatis dari bisnis partnernya, lalu warehouse, dan segala macam. Di sini berarti saya buat medium. Selanjutnya kita langsung isi ke request line. Biar langsung kita isi langsung ke RMA lainnya. Nah, di sini langsung ke isi produknya yang di return begitu. Terus lokatornya isi sesuai dengan warehouse yang dipilih tadi. Isi jual. Sudah, kuantitasnya sudah terisi, kita save aja di sini. Balik ke customer return, lalu complete agar di produk info nanti terisi. Nah, selanjutnya kita cek apakah bertambah atau tidak. Oke, di sini bertambah ya. Jadi 72. Oke, monitor. Cut. Saya ulang di sini. Selanjutnya ini, oke. Selanjutnya kita cek di bagian produk info. Dekor, lalu di sini di bagian karena tadi bundling dari produk spesial. Terus ke produk siap jual. Setelah itu kita cek di bagian produk info ya. Kita cek katalog. Nah, di sini bertambah ya, jadi 32. Tadinya 20. Oke, sekian dari menu return. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita buat bom itu pertama buka di produk. Di sini kita buat produknya itu apa, bundling. Kita new record aja. Ini sebelumnya saya nyoba-nyoba. Pertama kita buat bundling, namanya bundling enjoy aman. Ini untuk search key-nya, dan ini kita copy aja. Nah, di bundling enjoy aman ini ada apa aja? Pertama, ada kursi gaming. Ada kursi gaming plus monitor. Apakah ada garansi? Ya, dari toko kami menyediakan garansi dalam waktu 5 garansi 5 bulan aja.
Untuk produk kategorinya karena ini banding termasuk produk spesial. Selanjutnya ini teks kategori ini udah sempat dibuat, kita gunain saja. Selanjutnya ini UOM. UOM-nya ini kita masukin ke unit aja. Selanjutnya untuk di lokator ini kita gunain gudang siap jual karena nantinya banding ini kita jual. Ini purchases nggak usah ya karena kita untuk menjual, kita nggak beli. Selanjutnya kita save, cek dulu, sorry, tek. Oke, aman. Selanjutnya kita masuk ke harganya. Nah, ini untuk di harganya ada price list version. Kita lanjut aja catalog price, kita tulis harganya berapa tuh? Kita tulis 5 juta aja. Murah. 1 2 3. Ini untuk standarnya kita tulis 49 aja. 1 2 3. Oke. Oke, benar. Terus untuk limitnya 4850 1 2 3. Oke, udah masuk. Kita save. Selanjutnya ini kita BOM ya. Kita bill of material. Bill of material ini kita ibarat kayak ngeracik obat yang dimana ada berbagai banyak resep dokter dan itu kita buat obatnya. Dalam hal ini obatnya adalah banding Enjoy Aman. Kita taruh di produk spesial ya. Terus ini warehouse-nya di siap jual dan tes. Bundling Enjoy Aman masuk. Kita masukin valid to-nya. Valid to-nya ini sampai kapan? Sampai bulan Agustus. Nah, 5 bulan ya. Selanjutnya kita save. Habis itu kita masukin ke komponennya. Tadi komponennya ada kursi gaming sama monitor. Kita agree to build saja, kita masukin produknya. Kita masukin aja komponen-komponennya. Kursi gaming, garansinya ya 1 tahun, berarti valid to-nya. Karena ini masuknya ke bundling, kita masukin aja bundlingnya berarti 5 bulan aja. Karena ini masuknya bundling, bukan satuan. Oke, selanjutnya kita, UOM-nya ini UOM each, kita pakai each aja. Selanjutnya kita save, kita new record lagi, kita masukin price list untuk yang barang kedua itu monitor di produk ya, di warehouse-nya di gudang produksi seharusnya. Gudang bahan jual. Oh iya, di gudang set jual. Masuk aja ke monitor. Monitor paling masukin aja ini sampai 5 bulan. Kita save. Nah, ketika kita udah masukin, kita balik nih. Kita balik ke BOM, verifikasi BOM. Ketik dulu sebelumnya. Oke. Kita ke verify BOM. Tadi di produk kategorinya apa? Di produk spesial, start. Nah, ini muncul nih, bundling Enjoy Aman, cetas. Nah, produknya sudah di BOM. Selanjutnya kita akan melakukan production. Nah, di production kita masukin nama barangnya apa tadi? Bundling Enjoy Aman. Yang nantinya barang ini diproduksi, dipaketin gitu, di bundling. Oke, save, masukin ke production plan, kita masukin produknya apa? Bundling Enjoy Aman. Kita masukin apa ya? Produksinya 5 aja lah, dan banyak. Kita masukin ke gudang siap jual. Kita save. Ya benar, production line, jangan lupa Google. Selanjutnya kita create post production. Oke, udah di create ya. Untuk melihatnya kita view produk info. Nah, ini sudah terdetek ya, sudah ada 5 barangnya. Oke, untuk sekian dari saya dari production. Sekian, terima kasih. Sebelum itu, perkenalkan saya VK Ishak Fajari dengan NIM 68 2024 048. Sebelum itu, saya akan menjelaskan bagian inventory move dan menu tree. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian inventory move terlebih dahulu. Pertama-tama kita new record.
lalu dokumen type-nya material movement, lalu langsung kita save. Lalu ke move line, cari produk yang akan kita pindah lokasinya. Misal sebagai contoh kita ambil keyboard, lalu kita ubah dari locator gudang siap jual ke gudang reject. Untuk kuantitinya 10 saja. Langsung, lalu kita save, lalu kembali ke move, lalu kita complete. Selesai, lalu kita lanjut ke bagian menu tree. Untuk yang pertama kita klik yang tree terlebih dahulu. Kita bikin baru. Untuk organisasinya kantor pusat. Sebagai contoh kita ambil menu khusus vendor. Deskripsinya opsional, boleh diisi boleh tidak. Lalu untuk type dan areanya menu, lalu kita save. Lalu verify tree. Lalu ke tree maintenance. Kita cari menu yang kita buat tadi. Menu khusus vendor. Kita cari di sini vendor. Sebagai contoh kita ambil 3 saja ini. Lalu kita close. Setelah itu kita membuat role-nya. User levelnya client plus organization. Menu tree-nya kita pilih yang tadi, menu khusus vendor. Organization-nya kantor pusat. Lalu kita save. Lalu selanjutnya ke ORG access, kita new record, free to build. Lalu kita save. Lalu kita membuat usernya. Sebagai contoh kita ambil nama Joko, passwordnya juga. Lalu langsung kita save saja. User role kita kasih di Google role yang kita bikin tadi. Kita pilih admin vendor, kita save, lalu kita close, lalu kita logout. Lalu role-nya langsung admin vendor yang kita bikin tadi, lalu kita next saja. Sudah jadi. Setting logo. Nah, kita sudah setting logo di dalam menu sistem, kita sudah upload logonya. Nah, setelah itu kita cek di bagian sales order-nya. Nah, di sini sales order yang telah dilakukan oleh rekan saya, yaitu kakak. Itu kita sudah membuat sales order. Nah, ini contoh dokumen saja dari Tokopedia. Kita cek sales order-nya. Struk sales order. Nah, di sini terdapat struk sales order-nya. Nah, kita sudah mengupload logonya ya, Pak Aziz dan Pak Rudi. Dari gambar icon tools ini kita masukkan attachment kita call, oke, kita centang, lalu di format itemnya kita juga masukkan seperti ini. Itu berlaku untuk dimasukkan ke dalam sistem juga saat login sistem. Setelah itu masuk ke dalam login admin kembali. Nah, jika seperti ini sampai di penghujung kita presentasi, di mana kita sudah melakukan berbagai macam setting sistem enterprise untuk Digital Core perusahaan kita, yaitu Digital Core.